Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Saya ingin menerangkan sedikit tentang apa yang sering saya sebutkan sebagai pejuang aswaja garis lurus. Tentunya kita di Indonesia ini mengenal istilah aswaja, yaitu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umumnya orang kalau menggunakan lafaz secara makro Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pada akhir-akhir atau dewasa ini banyak diklaim oleh beberapa pihak. Bahkan orang-orang yang di luar mazhab Asy'ari dan Maturidi di dalam bertauhid, mereka juga seringkali menisbatkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau aswaja itu menjadi identik dengan para pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang kalau di Indonesia lebih mudah disebut sebagai pengikut Sunni, Syafi'i, Asy'ari, yaitu bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian fikihnya mengikut Imam Syafi'i dan tauhidnya mengikut Imam Asy'ari. Atau mungkin juga akan lebih mudah kalau di Indonesia ini aswaja identik dengan istilah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa saya harus menambahi dengan garis lurus atau aswaja garis lurus? Kalau saya punya situs, saya beri nama Pejuang Islam NO garis lurus. Nah, kalau di dalam grup ini justru adalah aswaja garis lurus. Sama sebenarnya tujuannya, yaitu saya ingin mengajak kepada semua pihak agar kembali kepada para pejuang NO yang berjuang mendirikan NO dengan menggunakan faham-faham yang benar, tidak keluar dari syariat Islam, yaitu apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama yang mendukung beliau di zaman tersebut. Ringkasnya kalau fikih yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan yang utamanya adalah qaul yang mu'tamad, sedangkan khilafiyah bolehlah menggunakan qaul yang tidak mu'tamad. Bahkan di dalam suatu kejadian boleh juga menggunakan qaul yang dhaif kalau memang dirasa perlu dan darurat. Tapi di dalam menentukan hukum juga tidak lepas berkiblat kepada imam tiga yang lainnya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu sebagai pelengkap bagi keyakinan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja garis lurus itu di dalam berfikih. Tapi utamanya adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Sedangkan di dalam tauhid atau akidah, maka harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Gampangannya adalah mereka yang disebut sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang asli dan murni itu konon tatkala beliau memperjuangkan keaslian dan kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat-pendapat yang lain di dalam kelompok atau grup kita ini tidak kita pakai. Kita sepakat untuk mempertahankan akidah Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan di dalam ketasawufan atau mungkin akhlak, yang dimaksud adalah berakhlak kepada Allah SWT dalam beribadah atau berakhlak dengan masyarakat sesama muslim, maka kita menggunakan ajaran Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mana beliau itu sebagai peletak dasar dari ilmu tasawuf yang terikat dengan syariat. Demikian juga kita mengikuti imam-imam yang lain, misalnya Al-Habib Abdul Al-Haddad atau Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, atau Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang lain-lain yang seirama dengan apa yang digariskan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau gampang di Indonesia ini kita harus kembali kepada ajaran pertama kali NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ajaran itulah yang kita pegang teguh di dalam membangun kriteria aswaja garis lurus. Adapun dikatakan aswaja garis lurus,
itu karena di beberapa tempat ada orang-orang yang mengaku Aswaja, NU juga, tapi ikut aliran-aliran yang lain seperti liberal, bahkan condong-condong ke Syiah. Nah ini jelas kita tolak. Apalagi bila mana itu condong pada Wahabi atau aliran-aliran sesat lainnya. Ada juga yang misalnya bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Kita tidak pakai yang demikian itu. Jadi kita benar-benar murni ingin mengulangi kejayaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam berakidah dan beramaliyah serta bermasyarakat plus bernegara. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memperjuangkan untuk kemaslahatan negara Republik Indonesia ini. Karena itu kita juga mengikuti beliau. Tatbiqus syariah ini adalah penting. Di dalam beberapa keterangan dalam kitab-kitab yang ditulis beliau, itu beliau ingin sekali bila mana suatu saat ada kesempatan untuk menjadikan Indonesia itu bersyariat, tentu beliau akan melaksanakan Indonesia bersyariat. Sedangkan orang-orang yang garisnya garis bengkong bukan garis lurus, tidak mengikuti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka kadang-kadang mengatakan Indonesia ini sudah jangan berubah lagi ya seperti sekarang ini. Hukumnya sudah tidak perlu berubah, tidak perlu syariat itu diterapkan secara legal formal. Nah ini yang kurang tepat, karena bila mana ada kesempatan maka perlulah para ulama ini gimana caranya secara konstitusi harus memperjuangkan syariat Islam ini ditegakkan di Indonesia secara legal formal. Paling tidak misalnya mengikuti aturan main, yaitu adanya peraturan daerah atau perda yang bersyariat. Itulah barangkali gambaran ringkas tentang perjuangan Aswaja garis lurus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.